Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ketenangan pikiran adalah salah satu kunci untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan bermakna. Filsafat Stoik yang berakar pada ajaran filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat belajar untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang, menerima kenyataan dengan lapang dada, dan mengembangkan kebijaksanaan dalam setiap tindakan kita. Salah satu konsep utama dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali. Kita diajarkan untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pikiran kita, tindakan kita, dan bagaimana kita menanggapi situasi adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Sementara itu, opini orang lain, kejadian di luar diri kita, dan hasil dari suatu peristiwa bukanlah sesuatu yang bisa kita tentukan sepenuhnya. Ketika kita memahami perbedaan ini, kita mulai melepaskan diri dari kecemasan yang tidak perlu dan belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar bisa kita ubah. Sering kali, kita merasa cemas atau terganggu karena kita terlalu melekat pada hasil atau menginginkan sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak kita. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan muncul ketika kita belajar menerima dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ketika kita menghadapi kegagalan, kehilangan atau rintangan, kita bisa melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan, bukan sebagai sesuatu yang harus kita lawan atau hindari. Dengan demikian, kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi negatif, melainkan mampu mengelolanya dengan bijaksana. Marcus Aurelius dalam Meditations sering mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Dia menulis bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita terbawa oleh emosi atau pendapat orang lain, karena pada akhirnya, kita sendirilah yang menentukan bagaimana kita menanggapi segala sesuatu. Kita bisa memilih untuk marah, kecewa, atau justru menerima keadaan dengan sikap yang lebih bijaksana. Salah satu cara untuk melatih ketenangan pikiran dalam Stoikisme adalah dengan melakukan refleksi diri setiap hari. Di pagi hari, kita bisa merenungkan apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi dan bagaimana kita ingin meresponsnya dengan tenang dan penuh kendali. Di malam hari, kita bisa mengevaluasi bagaimana kita menjalani hari itu. Apakah kita bereaksi dengan bijak atau apakah kita masih membiarkan emosi mengambil alih? Latihan ini membantu kita untuk semakin sadar akan pikiran dan tindakan kita, sehingga kita bisa lebih mudah mengendalikan diri dalam situasi yang sulit. Selain itu, Stoikisme juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam, yang berarti kita harus memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini berubah, dan tidak ada yang benar-benar bisa kita pegang selamanya. Kebahagiaan tidak terletak pada kepemilikan materi, jabatan, atau pengakuan dari orang lain, tetapi pada kemampuan kita untuk menerima kehidupan apa adanya. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu bersifat sementara, kita menjadi lebih tenang dan tidak mudah goyah ketika menghadapi kehilangan atau perubahan. Latihan kesadaran Stoik juga bisa dilakukan dengan membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita mengalami masalah, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting dalam skala besar kehidupan? Sebagian besar kekhawatiran kita berasal dari hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam jangka panjang. Dengan mengambil jarak dari masalah kita bisa melihatnya dengan lebih objektif dan tidak terlalu terbawa emosi. Selain itu, dalam Stoikisme, ada konsep premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi agar kita lebih siap menghadapinya. Dengan tenang, ini bukan berarti kita harus selalu pesimis, tetapi justru agar kita tidak terlalu terkejut atau kecewa jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Dengan menerima kemungkinan terburuk, kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah terguncang oleh kejadian tak terduga. Sikap rendah hati juga merupakan salah satu kunci untuk mencapai ketenangan dalam Stoikisme. Ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas, kita menjadi lebih mudah menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Kita tidak selalu harus menang dalam perdebatan, kita tidak selalu harus diakui oleh orang lain, dan kita tidak selalu harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan menerima ini, kita mengurangi ego kita dan belajar untuk lebih fokus pada nilai-nilai yang lebih bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mempraktikkan ketenangan Stoik dengan memperhatikan bagaimana kita berbicara, berpikir, dan bertindak.
Ketika kita tergoda untuk bereaksi secara impulsif, kita bisa berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini sepadan? Faktor ini akan membuat saya lebih bahagia dalam jangka panjang. Dengan cara ini, kita melatih diri untuk lebih sadar akan pikiran kita, dan tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh emosi sesaat. Praktik stoik lainnya, yang bisa membantu kita menenangkan pikiran adalah dengan menjalani hidup sederhana. Ketika kita tidak terlalu bergantung pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan, kita menjadi lebih bebas. Kita tidak merasa cemas jika kehilangan sesuatu, karena kita tidak terlalu melekat padanya. Hidup sederhana bukan berarti kita harus menolak kenyamanan, tetapi lebih kepada memiliki sikap yang tidak bergantung pada hal-hal di luar diri kita. Kita juga bisa melatih ketenangan pikiran dengan bersikap lebih sabar terhadap orang lain. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons mereka. Jika seseorang bersikap kasar atau tidak menyenangkan, kita bisa memilih untuk tidak tersulut emosinya. Kita bisa mengingatkan diri sendiri bahwa mereka juga manusia dengan masalah dan ketidaksempurnaan mereka sendiri. Dengan demikian, kita tidak mudah marah atau terganggu oleh tindakan orang lain. Pada kaum akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah hasil dari latihan terus-menerus dalam mengendalikan pikiran, menerima kenyataan, dan menjalani hidup dengan bijaksana. Dengan menjalani hidup dengan bijaksana, dengan memahami prinsip-prinsip stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan luar. Jalan menuju ketenangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan disiplin dan kesadaran diri. Namun semakin kita melatihnya, semakin kita akan merasakan manfaatnya dalam kehidupan kita. Kita akan lebih jarang merasa cemas, lebih jarang marah tanpa alasan, dan lebih mampu menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini dengan langkah kecil. Mulailah dengan menyadari pikiran kita, menerima hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan melatih diri untuk tetap tenang dalam setiap situasi. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Hanya menunggu untuk ditemukan. Ketika kita berbicara tentang ketenangan pikiran dalam stoikisme, kita berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar merasa nyaman atau tidak terganggu oleh gangguan kecil sehari-hari. Ketenangan pikiran dalam stoikisme adalah sebuah keadaan batin yang stabil, tidak terguncang oleh suka dan duka kehidupan, dan dibangun melalui latihan mental yang konsisten. Itu adalah keadaan di mana seseorang tidak terombang-ambing oleh kejadian eksternal, melainkan tetap berdiri kokoh dengan prinsip dan kebijaksanaannya sendiri. Ketenangan pikiran ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan hanya duduk diam dan berharap agar dunia menjadi lebih baik. Sebaliknya, itu adalah hasil dari kerja keras, latihan terus-menerus dan refleksi diri yang mendalam. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa pikiran manusia seperti sebuah benteng dan hanya kita yang bisa memilih siapa atau apa yang kita izinkan untuk masuk ke dalamnya. Jika kita membiarkan setiap kejadian kecil mengganggu kita, itu berarti kita telah menyerahkan kendali pikiran kita kepada dunia luar. Sebaliknya, jika kita belajar untuk mengendalikan reaksi kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Menerima hidup apa adanya. Salah satu pelajaran utama dalam stoikisme adalah belajar untuk menerima hidup sebagaimana adanya. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kadang kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kadang kita tidak. Kadang kita mengalami kebahagiaan, kadang kita mengalami penderitaan. Jika kita terus-menerus mengharapkan hidup untuk berjalan sesuai dengan keinginan kita akan terus-menerus kecewa. Namun, jika kita menerima bahwa hidup ini memang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kita bisa menemukan ketenangan dalam ketidakpastian itu sendiri. Seneca dalam surat-suratnya sering menekankan bahwa kita harus siap menghadapi apapun yang datang dalam hidup. Bukan dengan ketakutan atau kecemasan, tetapi dengan ketenangan dan penerimaan. Jika sesuatu yang buruk terjadi, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika ya, maka lakukan sesuatu untuk mengubahnya. Jika tidak, maka tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Misalnya, jika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa meratap dan merasa dunia tidak adil, atau kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mencari sesuatu yang lebih baik.
Jika seseorang memperlakukan kita dengan tidak adil, kita bisa membiarkan kemarahan menguasai kita, atau kita bisa menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, hanya bagaimana kita meresponsnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang dulunya seorang budak, mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang memiliki kendali atas dunia luar, tetapi memiliki kendali atas pikiran kita sendiri. Bahkan dalam situasi paling sulit, kita masih memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons, mengendalikan emosi dengan kebijaksanaan. Banyak dari ketidaktenangan dalam hidup berasal dari emosi yang tidak terkendali, kemarahan, kecemasan, ketakutan, kesedihan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak harus membiarkan emosi-emosi ini menguasai kita. Bukan berarti kita harus menjadi dingin atau tidak berperasaan, tetapi kita harus belajar untuk mengelola emosi kita dengan bijaksana. Ketika kita marah misalnya, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kemarahan ini akan memperbaiki situasi? Apakah ini akan membuat saya lebih bahagia? Dalam banyak kasus, kita akan menyadari bahwa kemarahan tidak membawa manfaat. Apapun hanya membuang energi dan membuat kita lebih stres. Dengan latihan, kita bisa belajar untuk merespons situasi dengan lebih tenang dan penuh perhitungan. Salah satu cara untuk mengendalikan emosi dalam stoikisme adalah dengan menggunakan perspektif yang lebih luas. Jika kita merasa frustrasi karena sesuatu yang kecil, misalnya, seseorang memotong antrean di depan kita, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini masih akan menjadi masalah? Bagi saya 1 minggu dari sekarang, dalam banyak kasus jawabannya adalah tidak. Dengan menyadari bahwa kebanyakan masalah kita hanya bersifat sementara, kita bisa mengurangi reaksi emosional yang berlebihan. Menemukan ketenangan dalam kesederhanaan. Banyak orang mencari ketenangan dengan mengejar lebih banyak hal, lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan, lebih banyak pengakuan. Namun filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menginginkan lebih sedikit. Seneca menulis bahwa orang yang kaya bukanlah orang yang memiliki banyak, tetapi orang yang puas dengan apa yang dimilikinya. Jika kita selalu mengejar sesuatu di luar diri kita untuk merasa bahagia, kita akan terus-menerus hidup dalam ketidakpuasan. Setiap kali kita mencapai sesuatu, kita akan segera menginginkan lebih banyak lagi. Akibatnya, kita tidak pernah benar-benar merasa cukup. Sebaliknya, jika kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam percakapan yang bermakna, dalam pekerjaan yang kita nikmati, dalam keheningan dan refleksi, maka kita akan lebih sulit digoyahkan oleh keadaan eksternal. Orang yang bisa duduk sendirian dalam keheningan tanpa merasa gelisah adalah orang yang benar-benar bebas, menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan. Salah satu aspek penting dari filsafat Stoik yang sering diabaikan adalah pemikiran tentang kematian. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan dan harus dihindari dalam pembicaraan. Namun Stoikisme mengajarkan bahwa mengingat kematian justru bisa menjadi sumber ketenangan. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak takut mati, karena kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Dengan mengingat bahwa hidup ini terbatas, kita menjadi lebih sadar akan cara kita menghabiskan waktu kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan hari-hari kita dengan kekhawatiran yang tidak perlu atau pertengkaran yang tidak berarti. Dalam praktik Stoik ada konsep memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan ajakan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk hidup dengan lebih penuh. Jika kita sadar bahwa waktu kita terbatas, kita akan lebih menghargai momen yang kita miliki sekarang. Kita akan lebih sabar dengan orang-orang di sekitar kita, lebih menikmati kebahagiaan kecil dalam hidup, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Melatih pikiran agar tidak mudah terombang-ambing. Salah satu tantangan terbesar dalam menemukan ketenangan adalah bagaimana kita merespons tekanan dari dunia luar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menghadapi berbagai macam situasi yang menguji kesabaran dan ketahanan. Mental kita, kritik dari orang lain, kegagalan, ketidakadilan, atau bahkan sekadar kemacetan lalu lintas. Dalam situasi seperti ini, filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita harus melihat diri kita sebagai seorang prajurit yang sedang dilatih dalam ketahanan mental. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat pikiran kita, bukan alasan untuk merasa lemah. Epictetus sering menggunakan analogi seorang atlet yang sedang berlatih. Seorang petarung yang baik tidak mengeluh ketika dia menghadapi lawan yang sulit. Sebaliknya, dia melihat itu sebagai peluang untuk menjadi lebih kuat.
Demikian juga, kita seharusnya tidak mengeluh ketika menghadapi kesulitan dalam hidup, tetapi menggunakannya sebagai latihan untuk menjadi lebih tangguh dan lebih bijaksana. Cara lain untuk melatih ketenangan adalah dengan tidak bereaksi secara impulsif. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita menanggapi sesuatu. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, atau ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita bisa mengambil jeda sejenak, menarik napas, dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak mendapatkan reaksi saya? Dalam banyak kasus, kita akan menyadari bahwa kebanyakan hal tidak perlu ditanggapi dengan emosi yang berlebihan. Dengan melatih diri untuk merespons dengan tenang dan penuh perhitungan, kita secara perlahan mengembangkan ketahanan mental yang membuat kita lebih stabil dalam menghadapi tantangan hidup. Menjalani hidup dengan kebajikan, stoikisme tidak hanya tentang ketenangan pikiran, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan kebajikan. Filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari menjalani hidup yang bermoral, yaitu hidup yang didasarkan pada kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita bukan hanya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi kita juga menciptakan ketenangan dalam diri kita sendiri. Hati nurani yang bersih adalah salah satu kunci terbesar untuk mencapai ketenangan batin. Jika kita hidup dengan cara yang tidak selaras dengan nilai-nilai kita, misalnya, jika kita berbohong, menipu, atau bertindak dengan cara yang tidak adil, kita akan selalu merasa gelisah. Bahkan jika tidak ada orang yang tahu apa yang telah kita lakukan, hati kita sendiri akan mengetahui. Sebaliknya, ketika kita hidup dengan integritas, kita bisa tidur dengan tenang di malam hari. Kita tidak perlu takut akan konsekuensi dari tindakan kita, karena kita tahu bahwa kita telah bertindak dengan cara yang benar. Ketenangan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Itu tidak tergantung pada seberapa kaya kita, seberapa sukses kita, atau seberapa banyak orang yang menyukai kita. Itu tergantung pada bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita merespons kehidupan, dan bagaimana kita memilih untuk menjalani hari-hari kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari, menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan, mengendalikan reaksi kita, hidup dengan kebajikan, dan mengingat bahwa hidup ini, sementara kita bisa menemukan ketenangan dalam setiap momen, bukan berarti kita tidak akan pernah merasa marah, sedih, atau kecewa. Itu adalah bagian alami dari menjadi manusia. Tetapi dengan latihan, kita bisa belajar untuk tidak terjebak dalam emosi itu. Mengguncang inti dari siapa kita sebenarnya. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa mengingat kata-kata Epictetus. Tidaklah penting apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Ketenangan bukanlah sesuatu yang diberikan kepada kita. Itu adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, melalui latihan, kesabaran, dan kebijaksanaan yang kita bangun setiap hari. Membiasakan diri dengan kesulitan agar tidak mudah goyah. Salah satu metode efektif yang diajarkan dalam stoikisme untuk mencapai ketenangan adalah dengan secara sengaja membiasakan diri menghadapi ketidaknyamanan dan kesulitan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita seharusnya tidak hanya menerima tantangan hidup dengan lapang dada, tetapi juga secara aktif melatih diri untuk menghadapi kondisi yang sulit agar kita tidak mudah terguncang ketika kesulitan datang tanpa diduga. Seneca menyarankan agar kita secara berkala menjalani hidup dalam kondisi sederhana, bahkan jika kita mampu hidup dengan lebih nyaman. Ini bukan berarti kita harus menyiksa diri, tetapi lebih kepada membiasakan diri untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Dengan sengaja tidur di tempat yang kurang nyaman, makan makanan sederhana, atau membatasi kemewahan yang tidak perlu, kita melatih diri untuk tidak terlalu bergantung pada kenyamanan eksternal. Tujuan dari latihan ini bukanlah untuk menyiksa diri, melainkan untuk menyadarkan kita bahwa kita bisa hidup dengan lebih sedikit daripada yang kita kira. Ketika kita menyadari bahwa kita bisa bertahan bahkan dalam keadaan yang lebih sulit, kita akan lebih tenang menghadapi ketidakpastian di masa depan. Selain itu, menghadapi kesulitan dengan sengaja juga membantu kita mengembangkan rasa syukur. Ketika kita kembali ke kehidupan yang lebih nyaman setelah mengalami kesulitan, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki. Kita tidak lagi menganggap hal-hal kecil sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sebagai anugerah yang patut disyukuri. Mengendalikan pikiran agar tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak perlu. Pikiran kita seringkali menjadi sumber utama ketidaktenangan.
Bukan karena dunia luar yang terlalu kacau, tetapi karena kita membiarkan diri kita tenggelam dalam pikiran yang tidak perlu. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita memiliki kendali penuh atas pikiran kita. Jika kita merasa marah, cemas, atau frustrasi, itu bukan karena dunia membuat kita merasa seperti itu, tetapi karena kita mengizinkan pikiran kita untuk bereaksi dengan cara tersebut. Salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan pikiran adalah dengan menanyakan pertanyaan kritis kepada diri sendiri. Setiap kali kita mulai merasa tidak tenang, misalnya, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini akan tetap menjadi masalah dalam 1 tahun ke depan? Apakah saya memiliki kendali atas situasi ini? Jika saya melihat ini dari perspektif orang lain, apakah saya masih akan bereaksi dengan cara yang sama? Dengan melatih diri untuk selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, menghindari perdebatan dan konflik yang tidak perlu. Banyak ketidaktenangan dalam hidup muncul dari interaksi dengan orang lain, dari perdebatan yang tidak membawa manfaat, dari keinginan untuk selalu membuktikan bahwa kita benar, atau dari harapan agar orang lain memahami sudut pandang kita. Namun filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari memilih pertempuran dengan bijak dan memahami bahwa kita tidak perlu selalu menang dalam argumen atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Epictetus mengingatkan bahwa tidak semua pendapat yang keliru perlu diluruskan. Jika seseorang bersikeras dengan keyakinannya yang salah, kita tidak selalu harus berusaha mengubahnya, terutama jika itu hanya akan mengarah pada konflik yang tidak produktif. Marcus Aurelius juga menekankan bahwa orang lain berhak memiliki pandangan mereka sendiri, dan bukan tugas kita untuk membuat semua orang berpikir seperti kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita harus lebih selektif dalam memilih kapan kita berbicara dan kapan kita diam. Tidak semua hal layak untuk diperdebatkan. Jika kita bisa membiarkan hal-hal kecil berlalu tanpa merasa terganggu, kita akan menghemat banyak energi mental yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lebih berarti. Mengelola waktu dengan bijaksana untuk ketenangan pikiran. Salah satu sumber utama kecemasan dalam hidup adalah perasaan bahwa kita tidak memiliki cukup waktu, bahwa kita terus dikejar oleh berbagai kewajiban dan tugas yang menumpuk. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan tidak hanya datang dari cara kita berpikir, tetapi juga dari bagaimana kita mengatur waktu dan prioritas dalam hidup. Seneca menulis dalam De Brevitate Vitae bahwa hidup terasa singkat bukan karena waktu yang kita miliki sedikit, tetapi karena kita sering menyia-nyiakannya. Banyak orang menghabiskan waktu mereka untuk mengejar hal-hal yang tidak penting, mengejar status sosial, mencari validasi dari orang lain, atau sekadar tenggelam dalam gangguan yang tidak berarti. Untuk mencapai ketenangan, kita harus lebih sadar dalam bagaimana kita menggunakan waktu kita. Ini berarti menghindari distraksi yang tidak perlu, seperti terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial atau menonton berita yang hanya menambah kecemasan. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan makna dalam hidup kita. Memberikan waktu untuk refleksi dan berpikir, bukan hanya sibuk tanpa arah yang jelas. Ketika kita mulai mengelola waktu dengan lebih bijaksana, kita akan menemukan bahwa banyak kecemasan kita sebenarnya berasal dari perasaan tidak memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Dengan menentukan prioritas dan memastikan bahwa kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang benar-benar bermakna, kita bisa menciptakan ruang bagi ketenangan dalam hidup kita. Melatih kesabaran dalam menghadapi orang dan keadaan. Kesabaran adalah salah satu keterampilan paling penting dalam mencapai ketenangan pikiran. Dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan orang-orang di sekitar kita tidak selalu akan bertindak sesuai dengan harapan kita. Jika kita tidak memiliki kesabaran, kita akan terus-menerus merasa frustrasi dan terganggu oleh hal-hal kecil. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa setiap hari kita akan bertemu dengan orang-orang yang sulit, orang yang kasar, egois, atau tidak masuk akal. Namun, ia juga mengajarkan bahwa kita tidak perlu membiarkan tindakan mereka mempengaruhi ketenangan kita. Mereka bertindak sesuai dengan sifat mereka, dan tugas kita bukan untuk mengubah mereka, tetapi untuk tetap tenang dalam menghadapi mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melatih kesabaran dengan menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, hanya bagaimana kita meresponsnya, tidak bereaksi secara impulsif terhadap hal-hal yang membuat kita marah atau frustrasi, melihat situasi dari perspektif yang lebih luas dan tidak membiarkan emosi sesaat menguasai kita. Ketika kita belajar untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit, kita tidak hanya menjadi lebih sabar, tetapi juga lebih bijaksana dalam mengambil keputusan.
melepaskan diri dari keinginan yang berlebihan salah. Satu akar dari ketidaktenangan adalah keinginan yang berlebihan. Kita sering merasa cemas atau frustrasi karena kita menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki, atau karena kita takut kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki. Stoikisme mengajarkan bahwa cara terbaik untuk mencapai ketenangan adalah dengan melepaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal eksternal. Epictetus berkata bahwa kita harus memperlakukan segala sesuatu di dunia ini seperti tamu di sebuah jamuan makan. Jika sesuatu datang kepada kita, kita menerimanya dengan senang hati. Jika sesuatu tidak datang, kita tidak merasa kehilangan. Sikap ini memungkinkan kita untuk menikmati hidup tanpa terlalu melekat pada hal-hal yang sifatnya sementara. Dalam praktiknya, ini berarti tidak terlalu terikat pada harta benda atau status sosial, karena semua itu bisa hilang kapan saja. Tidak mencari kebahagiaan dalam hal-hal eksternal, seperti pujian atau pengakuan dari orang lain, menyadari bahwa kepuasan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari apa yang kita miliki. Ketika kita mulai mengurangi ketergantungan pada hal-hal eksternal, kita akan merasakan kebebasan yang lebih besar. Kita tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan dalam hidup, karena kita tahu bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Menjalani hidup dengan kesadaran penuh, mindfulness stoic, filsafat stoik mengajarkan bahwa ketenangan tidak hanya tentang mengendalikan emosi, tetapi juga tentang hidup dengan kesadaran penuh di saat ini. Banyak dari ketidaktenangan kita berasal dari terlalu banyak memikirkan masa lalu atau mencemaskan masa. Kita menyesali kesalahan yang telah kita buat, atau kita takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk fokus pada apa yang ada di hadapannya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan masa depan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bertindak dan berpikir saat ini. Untuk hidup dengan lebih sadar, kita bisa berlatih, memberikan perhatian penuh pada apa yang kita lakukan, daripada selalu terburu-buru atau terganggu oleh pikiran lain. Tidak terlalu larut dalam penyesalan atas masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Menghargai setiap momen sekecil apapun sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Ketika kita hidup dengan kesadaran penuh, kita akan menemukan bahwa banyak kecemasan kita sebenarnya berasal dari pikiran kita sendiri, bukan dari realitas yang sebenarnya. Dengan fokus pada saat ini, kita bisa merasakan ketenangan yang lebih dalam dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal di luar kendali kita. Mencapai ketenangan dalam hidup bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari latihan yang terus-menerus latihan untuk menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan, mengendalikan reaksi kita, mengelola waktu dengan bijaksana, menghindari konflik yang tidak perlu, dan melepaskan diri dari keinginan yang berlebihan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip stoik ini setiap hari, kita akan semakin dekat dengan ketenangan yang sejati. Kita tidak akan lagi mudah terguncang oleh dunia luar, karena kita telah menemukan sumber ketenangan yang sejati dalam diri kita sendiri, mengubah cara pandang terhadap kesulitan. Kehidupan penuh dengan tantangan, dan banyak orang menganggap kesulitan sebagai hambatan yang menghalangi kebahagiaan. Namun, filsafat stoik mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima dan dimanfaatkan sebagai alat untuk pertumbuhan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, apapun yang menghalangi jalan itulah jalannya. Maksudnya adalah bahwa rintangan yang kita hadapi sebenarnya bisa menjadi bagian dari perjalanan kita menuju kebijaksanaan dan ketenangan. Jika kita mengubah cara pandang terhadap masalah, kita tidak akan melihatnya sebagai sesuatu yang menghancurkan, tetapi sebagai sesuatu yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Dalam praktiknya ini berarti melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Alih-alih mengeluh, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Menerima bahwa hidup memang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Semakin kita berusaha menghindari kesulitan, semakin kita akan merasa gelisah dan tidak bahagia. Menggunakan kesulitan sebagai latihan mental, setiap hambatan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, ketahanan, dan kebijaksanaan. Ketika kita mampu menerima bahwa kesulitan adalah bagian alami dari hidup dan tidak dapat dihindari, kita akan lebih siap menghadapinya dengan ketenangan, bukan dengan ketakutan atau keputusasaan, mengendalikan emosi dan mencegah reaksi berlebihan. Salah satu penyebab utama ketidaktenangan dalam hidup adalah kecenderungan kita untuk bereaksi
secara emosional terhadap berbagai situasi. Kita marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita kecewa ketika orang lain tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan, dan kita khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Epictetus mengajarkan bahwa perasaan kita bukanlah akibat langsung dari peristiwa eksternal, tetapi dari bagaimana kita menafsirkannya. Dengan kata lain, bukan kejadian itu sendiri yang membuat kita stres, tetapi cara kita memikirkannya. Untuk melatih pengendalian emosi, kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Memberikan jeda sebelum bereaksi. Ketika kita merasa marah atau frustrasi, ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini layak untuk membuat saya kehilangan ketenangan? Menyadari bahwa tidak semua hal perlu mendapatkan reaksi kita. Tidak setiap komentar negatif harus ditanggapi. Tidak setiap situasi membutuhkan emosi yang berlebihan. Menggunakan logika daripada emosi. Jika kita bisa menganalisis suatu situasi secara rasional, kita akan lebih mudah melihat bahwa sebagian besar masalah sebenarnya tidak seburuk yang kita kira. Dengan melatih diri untuk tidak bereaksi secara impulsif, kita akan lebih jarang merasa stres atau cemas. Sebaliknya, kita akan bisa menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin dan hati yang tenang, menghentikan kebiasaan, mengkhawatirkan masa depan. Banyak dari kita menghabiskan terlalu banyak waktu, mengkhawatirkan masa depan tentang pekerjaan, keuangan, hubungan, atau bahkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Namun stoikisme mengajarkan bahwa masa depan berada di luar kendali kita, dan tidak ada gunanya mencemaskan sesuatu yang belum tentu terjadi. Seneca menulis dalam Letters to Lucilius, kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Ini berarti bahwa banyak dari kecemasan kita sebenarnya hanya ada dalam pikiran kita, bukan dalam kenyataan yang sebenarnya. Untuk mengurangi kecemasan tentang masa depan, kita bisa menerapkan beberapa prinsip stoik berikut. Fokus pada saat ini. Daripada terus-menerus mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, lebih baik bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan? Menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, akan selalu ada faktor di luar kendali kita. Menggunakan visualisasi negatif. Dalam stoikisme ada konsep yang disebut premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan mempersiapkan diri secara mental. Dengan cara ini, kita tidak akan terlalu terkejut atau takut jika sesuatu benar-benar terjadi. Dengan melepaskan kecemasan tentang masa depan, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan lebih menikmati saat ini, menjaga keseimbangan antara ambisi dan ketenangan. Banyak orang berpikir bahwa untuk mencapai ketenangan, kita harus melepaskan semua ambisi dan tujuan dalam hidup. Namun, stoikisme tidak mengajarkan untuk menyerah pada kehidupan, melainkan untuk menjalani kehidupan dengan tujuan yang jelas tanpa terikat secara emosional pada hasilnya. Marcus Aurelius sendiri adalah seorang kaisar Romawi yang memiliki tanggung jawab besar, tetapi ia tetap berusaha menjalani hidup dengan ketenangan batin. Rahasianya adalah dengan tetap memiliki tujuan, tetapi tidak membiarkan kegagalan atau kesuksesan mendikte kebahagiaannya. Untuk mencapai keseimbangan antara ambisi dan ketenangan, kita bisa menerapkan beberapa prinsip berikut. Bekerja dengan dedikasi tetapi tidak terlalu terikat pada hasil. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan atau usaha kita, tetapi jangan biarkan hasil akhirnya menentukan nilai diri kita. Menentukan tujuan yang bermakna. Jangan hanya mengejar kesuksesan materi atau pengakuan sosial, tetapi cari tujuan yang benar-benar memberikan makna dalam hidup kita. Menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, itu bukan alasan untuk kehilangan ketenangan, tetapi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan cara ini, kita bisa tetap menjadi pribadi yang produktif dan berorientasi pada tujuan, tanpa kehilangan keseimbangan mental dan emosional kita. Melepaskan diri dari rasa dendam dan kebencian, salah satu racun terbesar bagi ketenangan. Pikiran adalah menyimpan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ketika kita terus-menerus mengingat kesalahan yang dilakukan orang lain, kita sebenarnya membiarkan mereka menguasai pikiran kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi kita sepenuhnya dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia seringkali bertindak dengan cara yang tidak masuk akal karena ketidaktahuan, bukan karena niat jahat. Jika seseorang berbuat buruk kepada kita, itu mungkin karena mereka tidak memahami dampak dari tindakan mereka
atau karena mereka sendiri sedang mengalami penderitaan. Daripada membiarkan kebencian menguasai diri kita, lebih baik kita mencoba melihat mereka dengan pemahaman. Cara untuk melepaskan dendam dan kebencian dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari bahwa menyimpan dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Kita mungkin berharap bahwa kemarahan kita akan menyakiti orang lain, tetapi sebenarnya, kitalah yang menderita karenanya. Menerima bahwa orang lain memiliki kelemahan dan ketidaksempurnaan. Sama seperti kita kadang-kadang membuat kesalahan, orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Mengalihkan fokus ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Daripada menghabiskan energi untuk memikirkan orang yang telah menyakiti kita, lebih baik kita menggunakan waktu dan pikiran kita untuk sesuatu yang lebih bermakna. Ketika kita bisa melepaskan kebencian, kita akan merasakan ketenangan yang jauh lebih besar dalam hidup. Tidak ada lagi beban emosional yang mengganggu pikiran kita, dan kita bisa bergerak maju tanpa dihantui oleh masa lalu. Menjalani hidup dengan kesederhanaan. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak harta, status atau kesenangan. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa semakin kita menginginkan hal-hal eksternal, semakin kita menjadi tidak puas dan gelisah. Ketenangan sejati justru datang dari kesederhanaan, dari kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Seneca dalam tulisannya seringkali mengingatkan bahwa orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki segalanya, tetapi orang yang merasa tidak kekurangan apapun. Ketika kita terus-menerus menginginkan lebih, kita tidak akan pernah benar-benar merasa puas, karena akan selalu ada sesuatu yang kurang. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih sederhana, mengurangi ketergantungan pada barang-barang materi. Kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak barang, tetapi dari memiliki lebih sedikit kebutuhan, menghargai hal-hal kecil dalam hidup, sebuah percakapan yang bermakna, waktu bersama orang-orang terdekat, atau bahkan momen-momen ketenangan sendiri, bisa jauh lebih berharga daripada pencapaian materi. Menghindari gaya hidup yang berlebihan. Tidak perlu membuang waktu dan energi untuk mengejar kesan atau status di mata orang lain. Hidup yang sederhana memungkinkan kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ketika kita mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana, kita akan menyadari bahwa ketenangan itu tidak datang dari luar, tetapi dari bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Menghadapi kematian dengan keteguhan hati. Salah satu ajaran paling mendalam dalam Stoikisme adalah menerima kenyataan bahwa hidup ini sementara. Banyak orang menghindari pembicaraan tentang kematian, menganggapnya sebagai sesuatu yang menakutkan atau tabu. Namun para filsuf Stoik justru menekankan pentingnya merenungkan kematian secara berkala agar kita bisa hidup dengan lebih sadar dan penuh makna. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya dengan konsep memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan ajakan untuk menjadi pesimis, tetapi justru untuk membebaskan diri dari ketakutan yang tidak perlu. Dengan menyadari bahwa hidup ini terbatas, kita menjadi lebih menghargai setiap momen yang kita jalani dan tidak lagi menyia-nyiakan waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Bagaimana cara menghadapi kematian dengan ketenangan? Menerima bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan, sama seperti kita tidak takut terhadap proses kelahiran. Fokus pada bagaimana kita menjalani hidup saat ini. Daripada khawatir tentang kapan atau bagaimana kita akan meninggal, lebih baik kita memastikan bahwa kita menjalani setiap hari dengan baik, dengan kebajikan dan integritas. Menggunakan kesadaran akan kematian sebagai motivasi untuk hidup lebih baik. Jika kita tahu bahwa waktu kita terbatas, kita akan lebih selektif dalam bagaimana kita menghabiskan waktu kita dan dengan siapa kita menghabiskannya. Dengan menerima kematian sebagai sesuatu yang wajar, kita tidak akan lagi merasa cemas tentang hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebaliknya, kita akan lebih fokus untuk menjalani hidup dengan keberanian, ketenangan, dan rasa syukur. Menjalani hidup dengan kebajikan sebagai tujuan utama. Bagi para filsuf Stoik, kebahagiaan sejati tidak datang dari kesenangan duniawi atau pencapaian eksternal, tetapi dari hidup dengan kebajikan, virtue. Ini berarti selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, jujur, adil, dan bijaksana, tanpa tergantung pada keadaan di luar diri kita. Epictetus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali kita adalah karakter dan tindakan kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Kita tidak bisa memastikan apakah kita akan sukses atau gagal dalam suatu usaha,
tetapi kita bisa memastikan bahwa kita bekerja dengan dedikasi dan integritas. Bagaimana kita bisa menjadikan kebajikan sebagai pusat hidup kita? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan pikiran bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari latihan terus-menerus dalam mengendalikan pikiran, emosi, dan tindakan kita. Ketenangan sejati bukan berarti menghindari kesulitan, tetapi mampu menghadapi setiap tantangan, hidup dengan kepala dingin dan hati yang teguh. Beberapa prinsip utama yang telah kita bahas untuk mencapai ketenangan dalam gaya Stoik adalah menerima hal yang tidak bisa dikendalikan. Segala sesuatu di luar diri kita, termasuk pendapat orang lain, kejadian acak, dan bahkan kematian, tidak berada dalam kendali kita. Dengan menerima ini, kita tidak lagi membuang energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Mengendalikan reaksi dan emosi bukan peristiwa yang menyebabkan penderitaan kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Dengan melatih diri untuk bereaksi dengan rasionalitas, bukan emosi, kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, menghindari keinginan yang berlebihan. Kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menginginkan lebih sedikit. Dengan hidup sederhana dan tidak bergantung pada validasi eksternal, kita bisa merasakan kebebasan yang lebih besar. Melatih kesabaran dan memaafkan dendam dan kebencian hanya akan menjadi beban bagi diri kita sendiri. Dengan menerima ketidaksempurnaan orang lain dan melepaskan rasa sakit masa lalu, kita membebaskan diri dari beban mental yang tidak perlu.